bagi offshore client, offshore investor itu kan punya dua pilihan ya. Pertama, mau investasi dalam bentuk portofolio surat berharga atau dalam bentuk saham, gitu kan. Jadi ketika kita menganalisa net cash in atau net cash out ini adalah agregat dari net buy, net sell di obligasi dan net buy atau net sell dari saham. Nah, memang dalam kondisi bulan September ini ya memang terjadi masih net cash out ya, di mana dari bondnya net sell dan di sahamnya net buy, tapi totally masih net cash out. Nah, pertama kalau bicara imbal hasil dari obligasi itu sendiri, saya kira obligasi kita 10 tahun itu udah masih di level 7,15 sampai 7,3 ya. Saya kira itu masih menarik ya. Kalau real netnya kalau dikurangi inflasi di level 4 point something kan sebenarnya masih positif ya. Di sisi lain, tapi bagi offshore client juga akan diperhitungkan CDS kita, di mana CDS kita memang masih running di atas 100 ya untuk 5 tahun. Dan nilai risiko dari nilai tukar, so far nilai tukar masih sideways. Jadi memang net cash in maupun net cash out di portofolio, baik di saham maupun di obligasi ini memang bisa mendrive untuk terjadinya penguatan atau pelemahan rupiah. Ya, jadi konteksnya seperti itu sih. Kalau memang net cash out-nya lebih kencang ya bisa jadi mendorong adanya pelemahan rupiah ataupun sebaliknya gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya real imbal hasil obligasi di Indonesia ini seharusnya masih menarik ya pada saat ini. Tapi memang sekarang kondisinya US 10 years-nya itu kan masih volatil ya, karena Fed fund rate-nya naik terus. Jadi tadi seperti sampaikan Pak Budi, spread antara US Treasury dengan Indon ini kan rata-rata dijaga di level 400 basis. Nah, orang adjustment itu. Jadi melihat itu adjustment spread antara obligasi onshore Indonesian government bond 10 years dengan US Treasury 10 years. Jadi melihat spread-nya aja, menjaga itu sih. Seperti itu. Oke, menjaga dari sisi spread-nya ini ya yang akan terjadi begitu pembentukan spread-nya. Oke, ini mungkin closing statement dari Anda masing-masing ya, melihat dari sisi kondisi likuiditas falas di dalam negeri, kemudian juga menjaga nilai tukar rupiah agar tetap berada di stance-nya gitu ya, tidak cepat-cepat ke 15.000. Dan cukup aman begitu ya dari sisi policy begitu, apa yang harus diperhatikan mungkin ya, mungkin Pak Budi dulu. Baik Mbak Maria, untuk menjaga memang dolar rupiah agar tidak cepat-cepat menyentuh ke 15.000 ya, saya kira seperti saya sampaikan di awal bahwa memang kita disupport dengan kondisi ekonomi kita yang relatifly masih sangat kuat dan bagus ya. Yang tadi saya sampaikan GDP kita masih positif, kemudian surplus neraca perdagangan juga berturut-turut positif surplus, kemudian cadangan devisa juga relatif masih tinggi. Kemudian yang pasti bahwa supply dolar di market ini semoga tetap masih banyak, sehingga meskipun ada permintaan dolar mungkin akibat karena capital outflow, tapi selama supply dolar masih tersedia, saya yakin bahwa dolar rupiah masih akan bergerak sideways seperti yang sampaikan Pak Itang tadi. Jadi mudah-mudahan relatifly masih cukup kuat lah buat rupiah. Itu saja Mbak Maria, terima kasih. Baik, Pak Itang dari Anda. Oke, kalau saya sih satu ya, apapun juga kita harus memperhatikan global sentimennya, di mana bagaimana CPI di Amerika ya. Saya kira kalau market memprediksi kalau CPI ini turun, tapi bila mana masih naik, nah ini mungkin yang perlu diwaspadai ya. Ini akan mendrive terjadinya penguatan dolar ataupun pelemahan rupiah. Tapi kalau bicara kenaikan Fed fund rate 75 basis di bulan September ini, saya kira market sudah price in. Justru market itu akan bergerak, rupiah ini akan menguat atau melemah bila mana ekspektasinya nggak nyampe, apakah kurang dari 75 basis atau lebih dari 75. Nah, ini mungkin yang perlu diwaspadai gitu kan. Jadi kami melihat dari global sentiment, kalau dari domestic sentiment saya kira Pak Budi tadi sudah lengkap. Jadi kita perhatikan aja, kita sama-sama monitoring terkait dengan CPI-nya US. Mudah-mudahan sudah ada perbaikan sehingga stand hawkish ini, kenaikan Fed fund rate ini tidak terlalu agresif gitu kan, sehingga bisa
menahan laju pelemahan rupiah yang diakibatkan oleh sentimen global. Walaupun dari sisi domestik saya kira supply US dollar yang sampaikan Pak Budi tadi dari ekspor komoditi dan semuanya itu masih saya kira masih mencukupi. Mungkin itu sih.